Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua, Iko, di channel YouTube gua yang nggak seberapa ini. Setelah sekian lama gua nggak upload, akhirnya gua mau coba upload lagi dan mulai mau gua rutinin lah gitu. Jadi di konten YouTube gua ini gua lebih ngebahas tentang hal-hal receh aja di kehidupan gua sehari-hari aja lah. Jadi semoga bisa menghibur teman-teman yang lagi di rumah aja selama pandemi ini. Pokoknya selama pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selalu. Oke, di hari ini gue mau bahas apa ya? Di hari ini gue mau bahas cara buat istri itu makin sayang gitu. Nah, kebetulan kan gue udah punya istri dan berkeluarga hampir mau 2 tahun lah ya. Gue menikah di tahun 2019 di bulan Agustus. Dan gue mempunyai seorang istri yang sangat hebat, yang sangat gue kagumi lah. Nah, selama gue menjalani pernikahan sama dia, ya gue menganggap dia itu sebagai partner gue. Karena ya partner itu kan harus saling membantu dan melengkapi. Bagi gue istri ya seperti itu. Tapi kadang-kadang sih gue banyak ketemu teman-teman yang memperlakukan istrinya, bahkan bukan teman-teman sih, mungkin di lingkungan keluarga gue sendiri memperlakukan istrinya tuh kayak pembantu gitu. Ya mungkin apa-apa semuanya diserahin ke istrinya, terus suaminya tinggal duduk tenang aja dengan alasan aku udah capek cari duit, aku udah nggak mau lagi ngurus-ngurus rumah, urusan rumah dan anak itu urusan kamu. Kayaknya menurut gue nggak gitu juga sih, karena kan ya kembali lagi dia itu partner lo. Ya sama aja kayak kita bikin usaha, bikin perusahaan, terus kita minta-minta partner kita melakukan itu semua dan kita tinggal duduk enak gitu. Itu kayaknya agak kurang bener ya. Ya menurut gua adalah cara yang lebih baik lagi untuk memperlakukan istrinya. Karena apa? Ada pepatah yang bilang, di balik istri yang di balik suami yang hebat terdapat istri yang hebat. Apa sih? Salah gua kayaknya. Di balik suami yang hebat terdapat istri yang luar biasa. Nah, terus menurut gua gimana caranya memperlakukan istri? Jadi ini semua dari pengalaman pribadi gua. Jadi ya kalau nggak percaya bisa tanya ke istri gua juga. Memperlakukannya dengan kayak gimana gitu. Jadi menurut gue yang pertama, sebagai seorang suami itu mendingan sekali-sekali aja gitu masakin masakin makanan kesukaan istri gitu. Kalau gue di rumah sih gue yang masak malahan, bukan istri gue yang masak. Jadi gue yang masak karena emang pada dasarnya gue suka masak gitu. Nah tapi buat ya kalian yang mungkin nggak bisa masak atau nggak pernah masak sih, menurut gue nggak ada alasan, sekali-sekali aja untuk masakin untuk istri. Karena kan sekarang gampang, ada YouTube, ada Google, lo tinggal belajar dari sana semua, dan kan bisa bisa jadi juga tuh makanan gitu. Kalaupun akhirnya nggak enak, ya kan pasti kalau istri lo sayang sama lo mah ya dia kan ketawa-tawa bareng aja paling, makanannya nggak enak dan segala macem. Dan gue juga sama, dulu sebelum nikah gue nggak bisa masak, gue nggak ngerti bumbu-bumbu. Tapi setelah menikah ya gue belajar dari YouTube aja, semua gue belajar dari YouTube. Banyak YouTube bagus di banyak YouTube bagus kayak apa ya, tentang masak nih semua, tentang kayak Will Ghost itu bagus, terus ada Devina Hermawan dan lain-lain, itu bagus lah. Itu bisa lo jadiin referensi mau masak apa buat istri lo. Pasti kan selama lo nikah lo tahu dong istri lo suka makan apa kan, coba aja buatin. Kayak misalnya si Sela istri gue, dia suka banget makan ayam saus mentega. Ya udah gue coba bikinin itu dan dia seneng gitu. Terus yang kedua, menurut gue bantu istri beres-beres rumah. Karena kalau gue pribadi prinsipnya kan
apa ya, rumah itu kan milik berdua. Maksudnya kita beli berdua, kita berjuang bersama untuk dapetin rumah itu. Jadi harus dirawat berdua bareng-bareng gitu. Jadi ya mungkin kalau kalau mungkin suami lagi sibuk kerja dari Sabtu sampai Minggu, mungkin di hari Sabtu atau weekend lah gitu, bantulah beres-beres sedikit. Mungkin beresin kulkas yang ringan-ringan, beresin kulkas, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel dikit gitu kan. Uh, tapi pasti ada pertanyaan, gimana kalau udah pembantu, kan nggak perlu lagi? Iya emang nggak perlu gitu, cuman kadang-kadang kan ada sesuatu yang kita bisa perbuat untuk bikin senang istri, walaupun mungkin istri nggak minta gitu. Ya kayak gue biasa bagi tugas nih, kayak misalnya mungkin istri gue nyapu ngepel, gue beresin dapur, gue beresin kulkas, segala macam kayak gitu. Itu hal kecil tapi pasti bisa buat hubungan rumah tangga tuh jadi lebih harmonis gitu. Istri makin sayang nih pasti. Terus yang ketiga itu bantu urus dan mendidik anak. Nah ini kadang-kadang gue sering ngeliat suami-suami tuh suka menyerahkan semua urusan anak tuh ke istri gitu. Padahal kalau lo semua tahu, mengerjakan urusan rumah tuh capek luar biasa. Lebih capek daripada lo kerja kantor cuy. Gue udah ngerasain masalahnya. Beresin rumah tuh capek. Gak semudah yang lo bayangkan. Harus nyuci, ngepel, dan lain-lain. Dan masih juga harus urus anak. Jadi mendingan menurut gue ya, kalau untuk memperingan beban istri ya harus bantulah buat urus anak, mendidik anak gitu. Kayak misalnya pulang kantor, anaknya kayak masih kecil gitu, lagi ganti popok apa ya, bisa gantiin istri dulu sebentar buat gantiin popok, atau mungkin ngajak main anak. Kalau dulu gue punya pengalaman dengan bokap gue, walaupun bokap gue itu kerja sibuk, tapi dia setiap malam selalu nyempetin buat ngasih ngobrol, ngajak main, dan menanamkan nilai-nilai yang selalu gue inget saat gue udah dewasa kayak gitu. Dan kalau misalkan kayak mungkin anaknya masih kecil gitu kan, misalkan dia tiap pagi tuh bangun nangis atau apa, ya ganti-gantian lah sama istri buat gantiin popok dan lain-lain. Jadi jangan semua diserahkan ke istri, karena ya kekuatan manusia tuh ada batasnya gitu. Jadi ya harus dibantu juga istri masing-masing tuh. Terus yang keempat, sekali-sekali tuh buat kejutan yang kecil tapi romantis gitu, yang kena gitu ke istri. Kayak misalnya mungkin sekali-sekali nih bisa ajak istri jalan-jalan, sekali-sekali bisa ajak istri ke mall lah, mungkin yang ringan-ringan ajak ke mall. Terus mungkin bisa juga sekali-sekali ajak dinner romantis yang agak mahal dikit, nggak apa-apa, tapi kan sekali-sekali mau momen spesial ulang tahun atau apa gitu. Ataupun mungkin nggak pas ulang tahun juga bisa gitu, jadi kan lebih berasa gitu vibe-nya gitu. Karena gue punya pengalaman, saudara gue, ke saudara sih temen lah, dia itu setiap kali istrinya ngajak ke mall aja nggak mau, capek lah apa alasannya. Ya gue sih nggak mau urusan keluarga orang lain, cuman bagi gue iya ada kalanya lah lo harus ajak mau lah nyenengin istri lo sekali-sekali. Jadi kan dia senang dan bebannya mungkin bisa keangkat sedikit, refreshing kan kayak gitu. Dan yang terakhir yang menurut gue paling penting sih, hargai orang tuanya dan jangan pernah main kasar sama istri. Sebelum gue menikah, gue dititipin satu pesan sama ibu mertua gue, bahwa tante nggak pernah melarang Sela untuk menikah dengan siapapun, tapi yang penting kalau emang gue adalah pilihannya Sela, ya pesan tante satu, jangan pernah main tangan dan cepet kasar. Itu yang selalu gue ingat sampai sekarang. Karena ya gue pun nggak setuju kalau ada yang semarah-marahnya suami nggak boleh kasar sama istri. Itu yang bagi gue selalu gue tanamkan lah.
Jadi kalau misalnya gue marah, gue kesel banget, ya gue mendingan keluar dulu, atau enggak pergi ke suatu tempat lah, tenangin diri, baru balik lagi, kita habis itu diobrolin baik-baik gitu. Karena kalau pas saat emosi gue lagi naik, terus sama-sama lagi emosi, ya karena memang manusia bisa kilaf, jadi mendingan ya keluar dulu aja, keluar dulu, tenangin diri. Itu yang paling bener sih menurut gue. Dan selalu hargain orang tuanya gitu. Jadi ya kalau misalnya kalau orang tuanya tetap hormat, tetap menghargai, jadi pasti kan bagaimanapun juga itu orang tua istrinya, istri lo gitu. Jadi pasti dia akan senang ketika kita menghargai orang tuanya. Oke, jadi kayaknya cukup itu aja. Ya semoga bermanfaat lah, dan semoga bisa berguna buat teman-teman yang lagi berjuang di pernikahannya seperti gua. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di channel di episode berikutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat, dan bye bye.